Perkenalkan, nama saya Javan Fisman. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minahasa. Suku Minahasa adalah salah satu suku bangsa di Indonesia. Mereka berasal dari Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Suku Minahasa sebagian besar tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Orang Minahasa seringkali menyebut diri mereka sebagai orang Manado atau Kawanua. Dalam bahasa daerah Minahasa, Kawanua sering diartikan sebagai penduduk negeri atau Wanua-Wanua. Kata Wanua dalam bahasa Melayu tua atau Proto-Melayu diartikan sebagai wilayah pemukiman. Sementara itu, dalam bahasa Minahasa, kata Wanua diartikan sebagai negeri atau desa. Kawanua sendiri adalah bentuk gotong royong warga dalam membangun desanya. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Minahasa dan wilayah sekitarnya disebut bahasa Melayu Manado. Bahasa daerah Manado menyerupai bahasa Indonesia, tetapi dengan logat yang khas. Beberapa kata dalam dialek Manado berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Portugis, karena daerah ini dahulunya merupakan wilayah penjajahan Belanda dan Portugis. Salah satu kesenian tradisional dari Minahasa adalah musik tradisionalnya, yaitu musik kolintang. Alat musik kolintang dibuat dari sejumlah kayu yang berbeda-beda panjangnya, sehingga menghasilkan nada-nada yang berbeda. Biasanya, untuk memainkan sebuah lagu dibutuhkan sejumlah alat musik kolintang untuk menghasilkan kombinasi suara yang bagus. Untuk pola menetap sendiri atau adat menetap setelah menikah pada masyarakat Minahasa adalah neolokal atau juga sering disebut tumampas. Neolokal berarti pasangan yang baru menikah akan tinggal di kediaman mereka yang baru. Pada kenyataannya, adat menetap neolokal ini bukan merupakan kewajiban. Terkadang, setiap pasangan yang baru menikah dapat tinggal di tempat kerabat laki-laki hingga mereka memperoleh rumah sendiri. Agama resmi masyarakat Minahasa adalah Kristen, Katolik, dan Islam. Sebelum datangnya agama Wahyu tersebut, masyarakat Minahasa telah mengenal kepercayaan yang mempunyai konsep-konsep dunia gaib, makhluk, dan kekuatan adikodrati seperti dewa tertinggi, jiwa manusia, benda berkekuatan gaib, orang berkekuatan gaib, tempat keramat, dan juga dunia akhirat. Unsur-unsur kepercayaan itu terlihat dari penerapannya dalam upacara-upacara adat yang berhubungan dengan lingkaran hidup manusia, yaitu masa hamil, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dalam mitologi Minahasa, dikenal banyak dewa yang disebut dengan empung atau opong. Dewa tertingginya disebut Opo Wailan Wangko, dan di bawahnya adalah Karema. Mata pencarian pokok penduduk suku Minahasa adalah bertani. Sektor pertanian yang berkembang pesat adalah perkebunan rakyat berupa tanaman-tanaman industri, terutama kelapa, cengkeh, kopi, dan pala. Selain itu, ada pula tanaman seperti coklat, vanili, jahe putih, dan jambu mete. Sementara itu, areal persawahan juga menunjukkan peningkatan pengembangan produksi padi. Dataran tinggi untuk perladangan lebih condong untuk tanaman jagung. Di ladang, tidak hanya jagung yang ditanam, tetapi juga sayur mayur, tanaman bumbu masakan, dan buah-buahan, misalnya kelapa, alpukat, pepaya, jeruk, nangka, sirsak, jambu biji, dan jambu air. Secara umum, setiap orang di Minahasa diperbolehkan menetapkan jodohnya tanpa ada paksaan dari orang tua. Pada zaman dahulu, dalam hal pembatasan jodoh, ada adat eksogami yang mewajibkan orang untuk menikah di luar dari keluarga. Artinya, kelompok kekerabatan yang mencakup semua anggota keluarga Batih dari saudara-saudara sekandung ibu dan ayah, baik laki-laki maupun perempuan, beserta semua keluarga Batih dari anak-anak mereka. Setelah menikah, pengantin baru tinggal menurut aturan neoloka atau tumampas di tempat kediaman yang baru, dan tidak hidup berkelompok di sekitar tempat kediaman kerabat pihak suami maupun pihak istri. Batas-batas hubungan kekerabatan orang Minahasa didasarkan pada prinsip bilateral, yaitu hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Dalam masyarakat Minahasa, ada satu kegiatan yang seringkali dilakukan, yaitu kegiatan tolong-menolong dan kerjasama yang disebut mapalus.
Mapalus ini tidak hanya ada pada kalangan kerabat, tetapi juga ada pada kalangan yang lebih luas lagi yang meliputi rukun tetangga, kampung, dan kecamatan. Setiap kelompok Mapalus dipimpin oleh seorang ketua yang pada zaman dulu disebut Tua Impalus. Mungkin itu saja materi dan informasi yang dapat saya berikan bagi teman-teman. Semoga dapat membantu dan membuat teman-teman mengenal lebih jauh tentang suku Minahasa. Terima kasih.